Kemudian yang kelima, apa perkara yang bisa menyebabkan seorang menjadi murtad, dan bagaimana status pernikahan bila sepasang suami istri atau salah suatu daripada atau satunya murtad. Apakah ucapan dua syahadat dalam salat dapat menyediakan mengembalikan orang itu kepada Islam? Kesimpulan, penyebab debit daripada garis dalam Islam pupua, dua pua, saya pua, atau bisa jadi saya pua. Kemudian anda merempak hukum hanjit hanya anda debit rarat yang galak terjut, anda tawar pintu tu apakah jit temang pintu syahadah dengan biasa, atau pintu syahadah dalam sembahyang, atau tidak urung kali gebang dengan syahadahnya mewabak Islam. Mungkin nyo sebagai kesimpulan, debit lah Islam harat debit rarat yang galak bisa jadi jut. Ada tak kena wah harat tawa mau tulis tawa rat syahadah jut dengan syahadah hayya ala salah asyhadu atau jut asyhadu an la ilaha illallah dalam sembahyang yang kamu walam. Kemudian menyohana tataya di tengah-tengahnya hubungan suami isteri, apakah memang mentang dalam hubungan atau dengan hana tawa watanya mentang dalam posisi katawa. Demikian halnya disampaikan oleh Abi di Luang Angin. Mungkin dalam posisi Abi yang padina hana padina sehat lam, Abi juga ada yang mohon disampaikan sekadar kemampuan daripada Abi. Mohon Abi memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa man yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man badala dinahu faqtuluh. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal musliman rahimakumullah. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah, di mana pada uro yang mulianya kita yang dapat hadir pada majelis ilmu. Tentu saja berbeda dengan majelis ilmu yang lain, dikarenakan pada uronya hadir para ulama seluruh Aceh yang mewakili daripada daerah-daerah tertentu. Maka dalam hal tersebut, baik penyampaian yang disampaikan oleh Walid, disampaikan oleh Abu Madinah dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian kita akan menambah ilmu. Dengan menambah ilmu, kata Rasulullah, wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu udip Islam. Jadi suasana Islam pada pribadi kita yo mutamah. Lagi yang dipegang oleh Walid tentang fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Nyo berhati-hati. Lebih-lebih dalam masalah berkafarah, vidya puasa dan lain sebagainya. Gedanya memang kama mampu minggir. Nah, cuma dalam hal tersebut Walid kali ini jelaskan, bahkan kadang-kadang dalam kehidupan urang urangnya urang kaya kan urang asin. Jadi tentu saja Walid anak pegah bano. Oraji Walid nan pegah balung. Be tanggap urang kaya urang
EU-nya nur ngasin je cok hasil dianya euro EU parang talo dan sebagainya. Akhirnya haji cok deket karena kebutuhan luar tuh mutemung jujur tuh. Ya, menalah kira-kira aja tapi kemudian segala menentuan lanjutkan yang pertama sekali penghormatan lentuan dan kemuliaan secara umum kepada seluruh para jamaah yang berhadir pada uronyo, baik terdiri daripada pihak abu, pematri dan lain sebagainya, dan khususnya kepada abu pimpinan daya Bustanul Huda dan juga kepada bapak-bapak dari pemerintah dan lain sebagainya yang berhadir, yang Tuhan muliakan memandu. Peringatan Al-Quran, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut, siapa orang yang murtad ya di antara kamu daripada agamanya sehingga fayamut kamati wahwa kafirun, dianya orang tersebut yang sudah meninggal itu kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka tersebut terhapuslah amal mereka ataupun sia-sialah amal mereka yang telah mereka kerjakan baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka disebutkan ashabun nar, merupakan sahib neraka, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka tersebut berkekalan selama-lama. Peringatan Allah tersebut tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Bisa kita katakan nanti kiban penjelasan inan bak 217 ayat 217 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan menjadi ingatan pada kita, karena persoalan murtad be tak anggap sepele. Ubina amalan habis. Jadi dalam hal tersebut ayat Allah tersebut menyatakan untuk tarhib kan tarhib tarhib pada beliau tu, sehingga dengan kaya tu dikatanya han akan berbuat semena-mena baik dengan keluarga ataupun hal-hal yang lain. Han akan dapat kibanya hundrod marra'a minkum halal hima yusiku ya kafe. Gitayo tak pernah kameng mbak binehmon yang pasti akan jatuh dalam mon. Maka juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, yaitu man baddala dinahu faqtuluh, orang yang menggantikan agama yo gipoh mati. Jadi ketegasan Rasulullah yang demikian bertanda bahwa murtad itu adalah perbuatan terkutuk. Kemudian persoalan yang diajukan oleh Abu, yang pertama, apa perkara yang bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad? Maka dalam hal tersebut perlu katanya tak pelajari, menyoka metulih hidih dalam kitab perukunan atau buat jamun memakai talilihi ibabu Abu Daud dengan talilihi dan mana ni Cipius lagi bukan. Jadi dalam hal tersebut kitanya apakah termasuk dalam golongan orang murtad ataupun tidak? Kaidah mengatakan al hukmu ala syai'
on antasawri tah hukum cidara urang murtad leh data sahur tatemung di lapangan tentang kejadian-kejadian yang kejadian-kejadiannya menyebut di dalam kitab I'anatut Talibin halaman 120 sikurang, yaitu riddah adalah qat'u mukallafin islaman ilah. Murtad adalah memotongkan orang mukallaf akan Islam dengan kufur azman yang pertama, cita-cita biji ke kafir. Cara terserah bagaimana ya terserah. Pokoknya na'azam lamati kita untuk jid ke orang kafir. Itu yang pertama, azman, punya cita-cita. Punya cita-cita dipengaruhi oleh perkembangan di segi ekonomi. Tak awak kafir hebat dalam ekonomi, pulin sang kita yang menyaji ke kafir lagi nyansit nyen ka walaupun hana jid ke kafir hana tata mengkafir tapi ka murtad ka tebit daripada Islam. Jadi oleh karenanya be sagai-sagai terjadi azam ya. Nah, terjadi azam baik itu qaulan au fi'lan, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Langsung bicara, ada kala langsung bekerja dengan i'tiqad ataupun inat, langsung tak i'tiqad yang hebatan awak kafir, bulan pulin dan sebagainya. Samanya gede ngaji ke kafe lagi nyanyi mana kira-kira. Ada kala inat bahasa Arab, bahasa Aceh inatnya adalah kerhule ya, kerhule pakana yang semayang lagi deh upat saya ke semayang hana perle semayang kesawat semayang ya benar dan sebagainya. Allah kelemahanan tom pernah merempok tiga api ya dan lain sebagainya. Yang kerhule ingkar kepada syariat. Ada kala memperoleh-oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah cini pudi hidron tiga ya Allah hanandi padahal itu taturi Allah dengan taturi ciptaan Allah, taturi Allah dengan cipta Allah. Mamanya kadlu pada tingkat lagi yang pegali Abi Sufi yang ka tingkat muridin wasilin uringan ya. Adapun menyelesaikan salik-saliknya golom terus kenan. Bahkan lagi yang pegali Abu hana musalik pi hana jalan dari para jalannya kau pegahadro bulan pulin nah, bahasa indah yang disampaikan oleh Abu untuk ke depan pegalah Abu berangkat sama dia mantang dia ke pemimpin begadah katanya baik terjadi hal-hal yang lain. Kemudian juga nafisane nabi hana Muhammad bulan pulih dan sebagainya hana dan ingkar tentang yang mujma' alih dan lain sebagainya. Maka dalam hal tersebut nyo adalah bagian yang tersebut di dalam kitab I'anatut Talibin. Adapun secara tambahan yang lain karena masalah murtadnya haid tadabit
Maka kembali kepada dasar, apakah gitu kainat, kata penafi Allah dan sebagainya. Selain daripada padu macamnya, ada tambahan yang lain, termasuk sujud kepada makhluk. Sujud kepada makhluk. Cuma masalah kita yang mau pemulia gure, tamajaro dengan gure, terjadi sujud anam adalah yang be ta semata pada tacum jaro gure, seakan-akan kita kata sujud kepada Allah, tak sujud kepada kanyan, kepada makhluk. Mamanya hana masalah. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasabbaha, syabaha apa pun yang baik, tasabbaha tak berbuat sesuatu lagi mereka sujud kepada patung, maka dalam hal tersebut itu tidak termasuk dalam kategori murtad. Kemudian juga mendatangi rumah ibadat agama lain dengan memakai atribut keagamaan mereka. Tamang dalam gereja, ya, tamang dalam gereja. Ketamang-tamang laju, tapi yang pakai atribut, artinya pakaian ibadat mereka. Ini benar garih makanya. Sebab lebih nanggro kita nanggro nasional ya. Mungkin hana kerjasama, mungkin menandakan nilai. Ya, tapi ada cara-caranya yang baik sampai kita menjadi orang murtad. Menyuka pakai atribut, pakai pakaian ibadat awalnya yang bahaya. Kemudian yang ketujuh, tabah sesuatu benda yang menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran bak papun, menulis Al-Quran bak tulang unta, bak tulang kambing dan sebagainya. Menulis. Tabah sembarangan, tadi babak jalan dan sebagainya. Ada kala bak undangan yang menjadi masalah ya. Tertulis nan li assalamualaikum warahmatullah alian na bismillah lah. Padahal assalamualaikum warahmatullah yang tak masalah. Baik dengan tulisan Arab ataupun dengan tulisan Jawa. Tulisan kita jisit. Nyata pengkajian yang jisit. Jadi karena demikian menyerta pegat undangan tak cetak karot. Jino memudahkan, ya, rek komputer cara tahu rinjian. Tak pegat undangan aja. Ada kalanya apa habipeng, tawi awia mana kepada grup pulan, roh pulan aja balung kanduri, kawin anak pulan. Selesai. Tidak mengurangi berasa kekurangan dan sebagainya. Jadi dalam hal tersebut ketimbang lagi sehingga katanya tunggu letak dan terima undangan yang jaga begat sehingga tak kebah bak sebuah tempat yang tertentu. Oteka terkumpul itu tak dapat leh dapat abeji dapat dalam plastik. Ada kala dalam yang kertas berikan tempat pegat-pegat supaya tenggelam tabuh debat tadi langkrung aman. Teman punya sekira lagi tadi menan. Ada kala tatet menan laju dengan hana hormati pada hinan abaya na tertuliskan lafaz Allah assalamualaikum warahmatullahi yang kana. Nah, jadi dalam hal tersebut yang termasuk membuangkan sesuatu yang tersiagram.
Al-Quran. Dan juga yang kedelapan, perasaan taradud nyo kalau buat-buatnya kafelon bukan. Maka dalam hal tersebut taradud bisa membahayakan, keraguan-raguan yang bisa membahayakan. Sehingga untuk mantaseh, karena kadang-kadang kurang mengerti, tanya pada ahli ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu bila katanya hana tadepu. Karena masa ilmu sangat terbuka luas. Kemudian juga mengingkari gelar sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Apalagi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar itu adalah perampok kekuasaan, artinya menjabat sebagai pimpinan Islam. Yang bahaya, kagop itu yang baik dapat turut. Kau orang Syiah pemain naikun, kakikun, karena mereka benci kepada Sayyidina Abu Bakar dikarenakan yang hak menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Dan juga menuduh perbuatan keji kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin yang ada dalam suatu cerita pada waktu di Madinah. Yang hanjit, apalagi kita yang jauh dengan masa. Waktu dengar persoalannya tak peduli. Kemudian juga memaki-maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nyan hanjir. Karena pakan urungian adalah urung yang meneruskan perjuangan Islam. Dalam satu hadis nekun oleh Rasulullah, "May ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Waalaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiin addu bin nawaj." Diprediksi oleh Rasulullah, siapa yang hidup di masa akan datang pasti akan melihat perselisihan sampai kepada 73 partai. Fasayarah tilafan kasir. Kewajiban atas kamu dengan sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafai rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Jadi oleh karena demikian, kita hanjit terpengaruh dengan kata-kata yang disampaikan oleh. Kemudian persoalan yang kedua, persoalan yang pertama yang kalian baca, yang memandum adalah kesimpulan daripada nas-nas kitab yang kalian tuan nakal pada buah kitab. Jadi oleh karena demikian, lagi lembaga Hawaii puno kon enhan mantong, bahkan menyata baca kitab berikan kitab tasawuf panjang loh. Jadi hal kayak demikian kita yang berhati-hati. Kemudian yang kedua, dan bagaimana status pernikahan bila pasangan suami istri atau salah satunya murtad. Maka hal tersebut sebagai ilmu dalam kehidupan kita. Karena terjadi antara pasangan suami istri ataupun disebutkan dengan istilah pasutri. Pasangan suami istri. Mbak mayang-mayang, mbak pegah-pegah haba, kah terjadi murtad. Ya apabila terjadi riddah, ya takalon,
ya, wa fi nazrun geukeun. Perlu ditinjau. Tinjau kapan terjadi rina? Terjadi sebelum adanya persetubuhan, yaitu ataupun dukhul, walaupun dalam bentuk memasukkan air maninya saja, maka batal nikah. Terjadi firqah, perceraian secara langsung. Bila terjadi murtad dalam masa yang demikian antara suami istri, golong terjadi perselingkuhan, golong terjadi halnya hanya sebatas memasukkan sperma ataupun mani ke dalam rahim urina. Yang dinyatakan oleh para ulama bahwa itu akan terjadi perceraian seketika itu. Satu. Yang kedua, apabila beriddah terjadi setelah adanya dukhul, bahasa kitab dukhul kan, maka ditangguhkan sampai habis masa iddah istrinya. Bila tidak ada taubat hari dari kemurtadan dan kembali masuk Islam, maka dengan habis masa iddah terpasahlah nikah dan perceraian keduanya. Kesimpulannya ada batas di hanya seketika, pakai tangguh. Kemudian sebagai tambahan yang lain, di dalam masa iddah suami tidak diperbolehkan menggauli wanita tersebut. Apabila terjadi maka ditakzir dan diwajibkan mahar misil. Tidak boleh mengawini saudaranya, mentalak, ila dan dihar dan sebagainya. Itu termasuk apabila terjadi murtad. Kemudian yang kedua, tambahan mengenai nafkah. Apabila istri yang murtad tidak wajib bagi suami menafkahkannya. Jadi hana payah bayar nafkahnya. Ya. Nah, bila istri yang murtad hana wajib tak keluarkan nafkah. Apabila dia masuk Islam di dalam masa iddahnya, tidak wajib bagi suami nafkah hari-hari murtadnya, karena dikiaskan kepada perempuan nusyud yang wajib bagi suami menjalankan nafkah setelah masuk Islam kembali. Selama hana tamang Islam hana wajib. Kemudian selanjutnya, apabila istri lebih dahulu masuk Islam, kemudian suami masuk Islam juga di dalam masa iddah, maka wajib bagi suami memberikan nafkah hari-hari yang luput ataupun semenjak Islamnya istri. Ya, jadi dalam hal tersebut ada ketentuannya. Kemudian bila suami yang murtad, hukum nafkah tetap wajib diberikan bagi istrinya sampai selesai masa iddah. Adapun bila keduanya murtad, maka tidak wajib nafkah. Kemudian selanjutnya, bila suami wafat dalam masa iddah, kemudian istri masuk Islam, istri tersebut tidak menjadi ahli waris bagi suaminya. Nyopi padum-padum perkaranya terbun di dalam syarah Mahali, dalam Kaliyubi, dan juga dalam lain-lain. Persoalan yang kelima, apakah ucapan dua syahadah dalam salat dapat menjadikan orang murtad kembali kepada Islam? Nyoleh pegah puno, rat tubiat Islam kana kali untuk urat damang Islam lo.
terjadi masalah dengan ucapkan 2 kalimat syahadat dalam sembahyangnya ke Islam loh, maka dalam hal tersebut di dalam kitab yang kira-kira disampaikan oleh musannif, memang di dalam kitab I'anatul Talibin, akan tetapi nenakal ibarat tufah. Ibarat tufah wala budda fil islami mutlakan wa fin najah minal khulud finnar kama hukiya alaihi ijma'u fi syarhi Muslim minat talafud bi syahadatain. Sebagai kesimpulan, yang dipegang di dalam tufah sebagai kesimpulan bahwa yang penting adalah talafud dengan 2 kalimat syahadah. Talafud mengucap 2 kalimat syahadat. Apakah itu dalam sembahyang? Dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Yang berkesimpulan bahwa nyan adalah termasuk nyan. Kemudian lebih penjelasan talafud dengan 2 syahadat sebagai mutalak dah hasil wa inna tawaqaf Islam alaihi li'anna tasdiqa, diterhentikan sah Islam karena tasdik kalbi, tasdik dengan hati nyan amrun batini la itla'a alaihi hanai terkalat nahnu nahkumu bidawahir, mereka kagak ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah itu dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang? Dalam hati kata tasdik, teman menyapa bila hana tasdik yang munafik enak tak? Apabila hana tasdik ya kementang asyhadu an la ilaha illallah sallallahu hai tasdik yang munafik, maka karena demikian dengan mengucapkan lagi kena Abu Buno itu memang jalurnya kajib. Yang penting talafun dengan 2 kalimat syahadat, apakah melalui dalam sembahyang atau melalui sebagainya. Karena maksud daripada talafunnya mengucapkan dengan lidah, mentasdekkan dengan hati. Oh masalah jihanai tasdek hati yang terserah kepada ji. Memang hana ji golom Islam pucit munafik. Nah, jadi mungkin lagi Abu Pegamono ba'urun fakir ilahi nufi'at kajian eno. Ya, jadi mudah-mudahan itu akan diberikan penjelasan oleh guru-guru yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.